Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab portal 3 sendi. Portal 3 sendi itu apa? Kita di minggu lalu sempat membahas tentang portal juga, tapi hanya memiliki 2 perletakan. Ini kalau saya buka ke minggu lalu itu ada ini. Nah, ini ada sebuah portal. Portalnya itu memiliki 2 perletakan juga, tapi perletakannya ada sendi dan roll. Kalau portal 3 sendi, dia perletakannya di sini sendi dan sendi. Nah, kalau perletakannya seperti ini, dia memiliki 3 reaksi. Ada VA, ada HA, ada VB. Nah, kalau kita ingat lagi, di minggu pertama kita sempat membahas, kalau dia dapat diselesaikan dengan 3 persamaan kesetimbangan, dia masuk ke statis tertentu. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan 3 persamaan kesetimbangan, dia masuk ke statis tak tentu. Nah, karena kita di bab ini membahas tentang struktur statis tertentu, maka pada portal 3 sendi kita membuat sebuah persamaan baru nanti dengan menambahkan sendi di ujungnya. Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi, kondisi di lapangan itu seringkali membutuhkan struktur portal yang memiliki perletakan sendi di kedua kakinya. Nah, jadi misal kalau kemarin saya menjelaskan tentang ini rangka atap yang sebelah sini sendi dan roll, maksudnya yang satu sendi, yang satu roll. Nah, tapi beberapa kondisi di lapangan tuh kita membutuhkan di kedua perletakannya ini harus sendi. Contohnya apa? Contohnya ada rangka baja yang bentangnya sangat panjang. Untuk mensiasati pemuaian, dia ditambahkan sendi di ujungnya. Perlakuan sendi di ujungnya. Jadi tidak berlaku sendi dan roll di sini. Nah, kita balik lagi. Nah, jadi contohnya juga di sebuah struktur jembatan. Nah, di perletakannya di sini tuh sendi dan ditambahkan sendi di ujungnya. Kenapa? Nah, kalau teman-teman ingat, sendi itu kan reaksinya hanya ada vertikal dan horizontal. Dia tidak menerima momen. Nah, jadi tujuannya ini agar lebih kaku. Jadi di sini ditambahkan perlakuan sendi, misal dari 2 pelengkung ini dipisah dan dihubungkan dengan sebuah sambungan, entah itu baja atau lain-lainnya, yang membuat titik ini menjadi perlakuan sendi atau tidak menerima momen, atau momennya nanti di titik ini dibuat menjadi 0. Nah, fungsinya untuk apa? Kita jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi sebuah portal yang kita kehendaki di kedua perletakannya itu harus sendi, bukan sendi dan roll, maka reaksinya akan terbentuk HA, VA, VB, dan HB. Nah, di sini ada 4 persamaan nanti. Nah, padahal kita hanya punya 3 persamaan kesetimbangan. Gimana cara menyelesaikannya? Makanya di sini ada namanya portal 3 sendi. Nah, jadi ditambahkan sendi di tengah sini. Nah, momen sambungan di engsel ini atau di sendi yang kita buat itu adalah 0. Namanya sendi, perletakannya, momennya 0. Nah, makanya dari 3 persamaan kesetimbangan yang biasanya kita pakai sebelumnya, ada sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, kita tambahkan dengan sigma momen sendi. Momen sendi itu yang mana? Momen sendi yang ini. Tambahkan momen sendi sebelah kanan itu sama dengan 0, sigma momen sendi sebelah kiri sama dengan 0. Jadi nanti kita pisahkan gitu ya. Mana tadi? Nah, jadi nanti kita pisahkan bagian kanan dan bagian kiri perletakan sendi yang kita berikan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah portal dengan perletakan sendi dan sendi. Jadi di sini ada reaksi HA, VA, VB, dan HB. Kemudian portal ini setinggi 4 meter. Di batang A
di bagian tengah 2 meter dari atas 2 meter dari bawah terdapat gaya 10 kN terpusat. Kemudian pada atas portal sini terdapat beban merata sebesar 4 kN per meter. Kemudian kita kerjakan seperti biasa ya, reaksi perletakan secara analitis. Kita pakai yang pertama sigma H sama dengan 0. Kalau dulu kita latihan soal, di sini kan hanya ada VA, HA, di sini ada VB karena di sini perletakannya roll. Jadi kita bisa dapatkan reaksi perletakan H itu langsung. Misal HA ya pasti nilainya senilai 10 kN, tapi tidak dengan portal 3 sendi. Jadi di sini portal 3 sendi, sigma H-nya berarti di sini kita asumsikan HA-nya ke kanan, HB-nya ke kiri. Berarti HA positif HA dikurangi HB ditambah ini karena ke kanan 10 kN. Kita dapat satu persamaan dari sigma H sama dengan 0. Tapi kita belum mendapatkan nilai HA dan HB. Kita biarkan dulu ya yang ini. Lanjut kita ke persamaan kesetimbangan yang selanjutnya. Ada sigma V sama dengan 0. Berarti sigma V sama dengan 0, VA ditambah VB. Yang vertikal lagi hanya ada yang merata, berarti dikurangi 4 kN. 4 kN ini dikalikan dengan panjang beban meratanya. Berarti 4 dikali 5. VA ditambah VB berarti sama dengan 20 kN. Penjumlahan VA dan VB itu harus 20 kN. Tapi kita belum mendapatkan nilai VA dan VB-nya. Lanjut ke persamaan kesetimbangan selanjutnya. Persamaan kesetimbangan yang selanjutnya ada di sigma momen. Seperti biasa ya, kita mencari sigma momen A sama dengan 0. Kemudian sigma momen di B sama dengan 0. Kita cari satu-satu. Sigma momen di A sama dengan 0. Sigma momen di A di 0 berarti kita cari yang gaya-gaya yang lainnya. Berarti ada gaya ini, sama ada VB. Gitu ya. Kalau momen di A berarti ini kan tidak ada lengannya ya. Berarti dari 10 kN ini ke arah sini. Kalau berputar searah ini berputar berarti searah jarum jam positif 10 dikali panjangnya ini 2, 10 kali 2. Kemudian ada beban merata ini. Beban merata ini harus kita kalikan dulu. Berarti 4 dikalikan panjang beban merata 4 kali 5. Kemudian beban merata itu kan adanya di pusat. Ini titiknya. Kalau kita putar berarti searah jarum jam dia positif ini 4 kali 5 dikali, kalau ada di tengah sini berarti jaraknya pakai yang ini karena di momen A, berarti 5 dikali setengah dikali 5 ya. Jadi ini udah benar. Kemudian VB nya karena arahnya ke atas, kalau ke A berarti berputar berlawanan jarum jam dia negatif VB kali 5. Nah, kita hitung 10 kali 2, 20. Ini kita hitung menjadi 50. Min VB kali 5 sama dengan 0. VB kali 5 sama dengan penjumlahan ini 70. VB sama dengan 70 bagi 5. Senilai 14 kN untuk nilai VB ke arah atas. Ya. Berarti ini nanti sama dengan 14 kN. Kemudian kita cari ke persamaan selanjutnya. Itu ada sigma MB harus sama dengan 0. Berarti di sini kalau MB sama dengan 0, di sini ada VA, ada 10 sama ada beban merata. Berarti kalau VA-nya ke atas, kalau ke arah B berarti searah jarum jam dia positif. Kemudian 10 kN ke arah B berarti dia positif juga. 10 dikali jarak ini 2 meter setengah, kemudian dikurangi. Ini kenapa dikurangi? Karena kita beban merata ini kan arahnya ke bawah. Ini ada di tengah sini. Kalau ke arah B berarti dia berlawanan jarum jam. Jadi dia minus. 4 kali 5 itu merupakan 4 kN ini per meter. Ini semuanya harus dikalikan 5 dulu. Berarti 4 kali 5 jaraknya berapa? Berarti jaraknya itu kan ini ada di tengah-tengah titik beratnya. Berarti ini dikali jarak ini, setengah kali 5. Berarti ini udah benar. Terus kita hitung VA kali 5 ditambah ininya 20, ini 50.
Berarti VA kali 5 sama dengan 30, VA sama dengan 6 kN ke arah atas. Kita dapat nilai VB dan VA. VA-nya 6, VB-nya 14. Tapi kita belum menemukan nilai HB dan HA. Nah, disinilah fungsinya penambahan sendi di atasnya. Nah, jadi di sini untuk menentukan nilai HA dan HB, kita membutuhkan perletakan sendi yang kita buat di tengah bentang portal. Nah, jadi karena di sini ada perletakan sendi di tengah ini, kita bisa membuat free body-nya. Nah, jadi free body-nya ini kita pisahkan ya. Jadi kalau kita gambarkan, sebenarnya di titik sendi ini, dia namanya sendi berarti dia punya reaksi vertikal dan horizontal. Karena di sini reaksinya harus 0, harus sama, berarti arahnya berlawanan. Untuk free body sebelah kiri, dia ada gaya dengan arah vertikal ini ke bawah, yang sini ke atas agar saling mendiadakan. Kemudian yang horizontal juga sama ya, berlawanan arah seperti ini. Berarti di bagian kiri dia ada reaksi vertikal dan horizontal ke arah bawah dan ke arah kiri. Yang sebelah kanan berarti ada reaksi ke arah atas dan arah kanan untuk di sendi ini. Nah, sekarang ya gimana caranya kita akan mencari nilai HA dan HB. Nah, di sini kita menggunakan persamaan kesetimbangan yang muncul akibat adanya perletakan sendi. Jadi di sini sendi sebelah kanan atau kita bilang sigma momen sendi sebelah kanan, kita cari dulu ya, yang ini aja berarti nanti kita carinya. Berarti yang sebelah kanan di sini ada HB, ada beban merata, dan ada VB. Jadi di sini kalau kita lihat HB, kalau ke arah sendi ini berarti searah jarum jam dia positif. HB dikali 4, kemudian di sini ada beban merata, kalau kita di tengah sini ke arah sendi berarti searah jarum jam juga dia positif. Berarti positif 4 dikali panjang beban meratanya, ini kan 2,5 nih karena di tengah, berarti 4 kali 2,5 dikali setengah dari 2,5. Ini untuk beban ratanya. Kemudian untuk VB, VB-nya kan ke arah atas. Kalau kita mau menuju sini berarti berlawanan jarum jam, dia minus VB kali 2,5 sama dengan 0. Kita hitung HB-nya kali 4. Ini kalau kita hitung menjadi 12,5. VB-nya tadi kan udah dapet tuh. VB-nya nilainya 14. Berarti 14 kali 2,5 sama dengan 3,5. Ini dihitung dibagi 4 berarti nilai HB sama dengan 5,625 kN ke arah kiri. Kemudian kita lanjut ke HA. Sebenarnya bisa sih langsung cari 10 dikurangi HB itu sama dengan HA. Tapi kita mau membuktikan dulu dengan mencari secara manual ya. Atau mencari secara momen. Harusnya sih benar ya, nanti bisa kita cross check. Nah, jadi kalau yang sigma ms kiri berarti di sini ada VA, ada HA, ada 10 kN sama beban merata. Kita mulai dulu dari VA. VA, ini dari HA ya. Dari HA, kalau kita mau ke arah sendi berarti ke sini mutarnya dia minus. Minus berarti berlawanan jarum jam ya. Kemudian 10 kN juga kalau ke arah sini, dia minus 10. Nah, kemudian sekarang yang beban merata ke arah bawah, kalau kita mau berputar ke arah ini berarti minus juga. Minus 4 kali panjang ini 2,5 dikali setengah dari 2,5. Kemudian ditambah VA-nya, kalau ke arah ini titik VS berarti searah jarum jam dia positif, VA kali panjangnya ini 2,5. Kita hitung HA kali 4, 10 kali 2, 20, yang ini 12,5, VA-nya tadi 6 ya. VA-nya 6, berarti 6 dikali
2,5. Dihitung, dapatlah nilai minus 4,375. Minus berarti tanda asumsi awal kita salah, karena asumsi awal kita ke kanan, berarti yang benar ke kiri. Jadi di sini dapatlah harusnya reaksinya HA-nya ke sini sebesar 4, sekian, HB-nya 5, sekian, VA-nya 6, VB-nya 14. Sudah dapat kita reaksinya. Nah, di sini ada cek. Ceknya ini pakai persamaan yang ini, HA min HB plus 10. HA-nya ini minus 4,375 dikurangi 5,625 ditambah 10. Dia hasilnya meniadakan atau 0. Maka nilai-nilai ini udah oke. Nah, kita tuliskan di sini nilai HA-nya 4,375 ke arah kiri, HB-nya juga 5,625 ke arah kiri, VA-nya 6 kN ke arah atas, VB-nya 14 kN ke arah atas. Sekarang kita membuat bidang MDN-nya. Caranya kita bagi per segmen. Per segmen seperti biasa, kita tinjau batang yang ini dulu. Batang yang ini kita bagi 2 lagi. Kenapa kok saya bagi 2? Karena di sini ada 10 kN. Berbeda dengan batang yang ini ya. Nanti kita bisa langsung tinjau dari titik ini ke titik ini, karena di sini tidak ada gangguan. Kalau yang ini kita harus bagi jadi 2 segmen, jadi dari 0 sampai 2, 2 sampai 4. Caranya gimana? Cari kita bidang N. Bidang N. Bidang N dari sini, bidang N itu yang sejajar dengan batang. Yang sejajar dengan batang ini hanya ada VA. Berarti dari titik ini sampai titik ujung, itu nilainya hanya VA. Dan tandanya negatif karena dia menekan batang. Makanya di sini minus 6. Kemudian bidang D yang batang ini. Bidang D adalah bidang yang gayanya yang vertikal dengan maksud saya paralel dengan vertikal juga bisa, vertikal dengan batangnya. Berarti kalau kita lihat batangnya di sini ada HA sama ada 10. Karena ini dibagi 2 segmen, berarti dari segmen ini sampai ini 0 sampai 2 berarti hanya berlaku rumus 4,375. Dari titik 0 sampai titik kedua berarti nilainya 4,75. Kemudian titik selanjutnya dari titik yang ini dari 4,75, misal ini gini, 4,75. 375. Dari 4,375 di sini dapatlah nilai 4,75 dikurangi 10. Karena di sini ada 4,75, ada min 10 turun. Nah, min 10 turun ini membuat 4,375 dikurangi 10, nilainya 5,625. Jadi yang awalnya naik 4,375 di titik ini turun 10 menjadi 5,6 sekian. Nah, jadi nanti bentuknya gini. Nah, bentuknya seperti ini. Itu untuk bidang D. Kemudian bidang M rumusnya itu semua gaya-gaya yang bekerja pada batang yang memiliki lengan. Namanya momen adalah gaya kali jarak. Berarti di sini ada HA sama 10 kN. Tapi sebenarnya ada VA, tapi di sini tidak ada jarak ya dari sini. Nah, berarti di sini untuk segmen 0 sama segmen 2 jadi ada 4,375 dikali X. Ini berlaku dari 0 sampai 2. Berarti dari sini 4,375, kemudian nanti dia akan naik seiring dengan jarak. Di sini sampai di sini ada 8,75. Kemudian nanti di sini dia dapat rumus baru. Nah, segmen 2 sampai 4 berarti di sini dari 4,375 dikalikan X, dia berjalan terus. Nah, di sini ada 10. Berarti 10 ini karena dia ke arah bawah, kalau kita ini kan ke arah atas. Kalau kita lihatnya itu matanya dari sebelah sini ya, gini. Nah, jadi di sini HA-nya positif 4,375 kali X. Karena ini ke bawah dikurangi 10 dikali jaraknya berapa? Jaraknya X min 2. Kenapa kok min 2? Karena 10 ini baru ada di
jarak ke 2. Jadi dari 0 sini 2, di sini 4. Ya, berarti di sini nanti 4,375 dikali X dikurangi dengan 10 dikali jaraknya X min 2. Nah, rumus yang ini berlaku untuk 0 sampai 2. Rumus yang ini berlaku dari 2 sampai 4. Nah, nanti dapat nilainya sekian. Ini untuk batang yang pertama. Kemudian batang yang kedua, kita menggunakan free body-nya lagi. Jadi anggap saja ini kita pisahkan. Di sini untuk menghitung gaya dalam di bagian portal yang ini, jadi dia dipisahkan dulu ya. Jadi dipisahkan antara portal yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jadi di sini makanya saya tuliskan kiri dan kanan. Maksudnya apa? Jadi 0 sampai X sampai 2,5 dari kiri berarti 0-nya di sini 0, 1, 2 sampai 2,5. Kalau yang kanan berarti 0-nya dari ujung sini 0, 1 sampai 2,5 agar nanti lebih mudah kita cross check-nya. Nah, kita lihat yang di bagian kiri dulu 0 sampai 2,5 berarti dari arah sini sampai ini. Jadi bidang N itu yang sejajar dengan batang. Berarti yang sejajar dengan batang ini ada 10 kN sama ada 4,375 atau HA. Jadi bidang N di bagian kiri dia ada 10 kN dikurangi karena berlawanan arah dikurangi HA nilai 5,625. Jadi di sini nanti ada 5,625. Kemudian yang dari kanan berarti di sini ada HB saja. Kalau kita lihat ini ya, berarti ada HB aja, dia ke arah kiri berarti dia minus 5,25 juga. Nah, nanti ketemunya di titik tengah sama-sama 5,25 kayak gitu. Oh, maaf ya, ini nanti saya ganti nih dari ini berarti dari 0, 1, 2,5 karena ini jalannya dari sebelah kiri ya, dari sebelah kanan. Nah, kemudian setelah bidang N ada bidang D. Bidang D kalau kita lihat yang segmen kiri berarti di sini bidang D itu yang tegak lurus dengan batang. Yang ada tegak lurus dengan batang berarti di sini ada VA dan beban merata setengah bagian ya, sepanjang 2,5 ini aja. Jadi di sini ada 6 kN dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini positif ke atas, yang ini kan ke bawah. Dikurangi 4 kN dikali X. X-nya berapa? Berarti nanti kita tentukan sesuai jaraknya. Nah, ini berarti di sini rumusnya 6 dikurangi 4 kali X. Berarti di 0 berarti 6, kemudian di jarak 1 berarti kan 6 dikurangi 4 kali 1. Kemudian di titik yang ini berarti 6 ini dikurangi 4 dikali 2,5. Hasilnya minus 4 di titik tengah atau di titik sendinya. Kemudian kita tinjau bidang D yang segmen sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kanan ini kita lihat yang sejajar dengan batang hanya ada VB, bukan sejajar, yang vertikal dengan batangnya hanya ada VB dan beban merata ini. Jadi di sini VB-nya ini kenapa kok saya tulis minus? Karena ini kan tandanya angkanya saya balik ya. Harusnya kan nolnya dari sini. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena kita mau bagi 2 agar mudah, nolnya dari sini, jadi semua tanda kita kebalikan. Tadi yang harusnya ke atas itu positif, jadi kita minus 14. Karena ini ke bawah harusnya minus, kita ganti menjadi positif. Positif 4 dikalikan X. Sama ya, kayak yang ini tadi. Berarti yang di titik 0 ini adalah 4 dikali 0, berarti di sini hanya minus 14. Kemudian jalan terus ke sini sampai nilainya minus 4 lagi. Minus 14 ditambah 4 kali 2,5, berarti kan sisanya minus 4. Nah, di titik tengah ini nilainya sama-sama minus 4. Nah, itu kenapa kok saya mau bagi 2, kemudian
cara menghitungnya dari kanan, tidak dari kiri lagi seperti biasanya, agar kita bisa cross check di sendi ini nilainya sama. Kemudian kita menghitung momennya ya, yang segmen ini kita hitung momennya. Berarti kalau momennya kita lihat di segmen kiri, berarti ada VA, HA, 10 dan beban merata. Berarti VA-nya berarti 6 dikalikan X. X-nya yang mana? Yang ini. Ini searah jarum jam positif. Kemudian ada 4,375 kan ke arah ini. Kita mau ke batang ini, berarti berputarnya searah jarum jam, dia positif, dikali berapa jaraknya? Pakai jarak yang vertikal dari titik reaksi ke batangnya. Ini 4 ya. Kemudian yang 10 ini kalau kita mau ke arah batang berarti kan berputarnya minus, berputar berlawanan jarum jam, berarti minus 10, jaraknya pakai yang mana? Pakai dari reaksi ke batangnya 2 meter. 2 meter ya. Kemudian sekarang kita menghitung beban meratanya. Beban meratanya berarti di sini ada kalau kita beban meratanya hanya sekian, berarti titik beratnya di tengah-tengah, jarak 2,5 ya. Berarti di sini 4 dikali X, X-nya nanti jaraknya yang ngikutin, kemudian dikali setengah kali X, X-nya yang ini ya. Nah, jadi rumusnya ini kalau kita sederhanakan menjadi 6X, ini disederhanakan menjadi sekian, ini disederhanakan menjadi 2X kuadrat. Setelah itu kita dapat persamaan kesederhanaannya. Kalau momen di titik 0, berarti yang ini kita hitung menjadi minus 2,5, terus momen di 2,5 kita hitung 0. Dan harus dicek momen di sendi ini memang harus 0. Jadi momen di sini harus 0. Kalau udah 0 dia benar. Nah, sekarang kita cross check lagi. Untuk segmen yang kanan kita hitung dari sebelah kanan. Jadi semua tandanya kita balik. Di sini 14 kali X. Nah, ini 14 kali X kan kalau mau ke arah momen yang ini berarti kan berlawanan jarum jam, tapi karena dibalik jadi positif. Kemudian ada HB. HB kalau mau ke titik ini searah jarum jam, harusnya positif, karena dibalik jadi negatif. Jaraknya pakai 4 karena dari reaksi ke batang. Kemudian dikurangi, kan sini ada batang ya. Ini harusnya searah jarum jam, tapi karena kita ubah cara mencarinya, dia menjadi minus. Kita dapat persamaan sederhananya, didapatkan nilai di M0 di sini 22,5, di titik 2,5 juga 0, berarti sudah benar karena konsepnya di sendi momennya harus 0. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian setelah itu kita udah dapat bidang MDN yang sisi ini tinggal yang ini. Tinggal yang batang terakhir. Nah, tadi saya bilang kenapa kok kalau yang ini saya bagi jadi 2 segmen, karena di sini ada 10 kN. Nah, yang ini bisa kita langsung cari dari titik 0 sampai 4 seperti ini. Jadi bidang N-nya di sini yang sejajar dengan batang hanya VB. Berarti bidang N-nya 14. Kemudian bidang D-nya hanya 5,625. Ini. Bidang M-nya, berarti bidang M-nya itu hanya ada HB aja. Karena 5,625 nanti langsung dikalikan X. Nah, kita perlu cross check juga nih. 5,625 dikali X, jadi di sini udah sama. Nah, kalau kita gambarkan angka-angka dari awal dari ini, di batang ini, bidang MDN-nya, ini, bidang MDN di batang ini, kemudian ini bidang MDN di batang yang ini, kita gambarkan itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada batang ini tertekan sebesar 6 kN, ini tertekan sebesar 5,625, ini tertekan sebesar 14 kN, kemudian yang ini ke atas dulu, kemudian ke bawah, ini saya beri panah. Ini maksudnya berarti arahnya ke sini dulu, terus ke bawah. Yang ini berarti ke bawah dulu baru ke atas, yang ini ke atas dulu baru ke bawah. Ini hanya arah aja ya. Kalau di bidang D itu seperti itu. Jadi di sini ada 4 coba kita cross check ya. Yang bidang N. Ini bidang N yang ini.
Saya paste di sini. Nah, di sini ada 6 dari 0 sampai 2, 0 sampai 2 6, 2 sampai 4 6 juga. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada bidang N yang bagian atas. Ini saya pindah lagi. Bidang N bagian atas ini. Nah, ini 5,625 ya. Ini 5,625. Kemudian saya pindah lagi ke yang bagian bawah, bidang N-nya ini 14 ya. 14. Nah, kayak gitu cara gambarnya. Kemudian sekarang sama juga yang bidang D. Bidang D yang ini. Coba ya saya bandingkan. Nih, bidang D-nya. Nah, bidang D-nya kalau di batang yang pertama dia di 0 sampai 2 dia 4,75, berarti ini 0 sampai 2 4,75. Kemudian 2 sampai 4 menjadi minus, turun. Di sini berarti 5,625. Nah, ini bidang D-nya di batang pertama. Terus coba kita pindahkan lagi di sini. Nah, ini berarti bidang D-nya 6, terus di paling kecil minus 4, berarti di sini 6, kemudian di sini minus 4 ini, kemudian paling ujung lagi 14, minus 14. Jadi gambarnya dia ke atas terus menghilang kayak gini. Gitu ya. Terus bidang yang selanjutnya lintang ini berarti bidang D-nya yang ini ada 5,625. Berarti ini 5,625. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, kalau answer itu tidak bisa kita hanya melihat. Jadi coba teman-teman latihan soal di sini. Saya beri contoh soal. Jadi sama persis soalnya, portalnya sendi-sendi, tapi bebannya saya ganti dari merata jadi terpusat. Di sini X diganti dengan NIM 2 angka terakhir, Y seperti biasa ya, Y juga angka terakhir NIM. Nanti diganti dengan NIM, jaraknya sama semua, yang ini juga bebannya sama semua. Silakan dicoba ya.